Kantor Kejaksaan Agung RI tampak dijaga ketat anggota Provos dari Kejagung. Pintu gerbang utama Kejagung juga tampak tertutup rapat. Meski demikian, kegiatan kedinasan pegawai tetap berjalan normal. Pengamanan ekstra di kantor Kejagung ini diduga terkait dugaan penguntitan yang dilakukan personil Densus 88 terhadap Jampitsus Kejagung. 1, 2, 3. Ya, ingat ya, udah gandengan tuh. Jadi galaknya Pak. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit tampak mesra dengan Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin usai mengikuti acara di Istana Negara Senin siang. Bahkan keduanya sempat berpose di depan awak media bersama Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang berdiri di antara keduanya. Momentum ini menjadi perhatian setelah munculnya isu Jampitsus Kejagung. Febri Diansah dibuntuti anggota Densus 88 anti teror Polri yang saat ini sedang mengemuka. Namun kedua instansi tersebut belum memberikan penjelasan apapun mengenai isu tersebut. Statement sedikit Pak. Ini yang beredar sekarang. Dia tanya yang beredar. Tanyanya yang sudah bersaksi belum? Tanya sama yang nanya. Sebelumnya beredar video amatir iring-iringan kendaraan taktis dan sepeda motor di depan gerbang kantor Kejaksaan Agung RI. Lampu rotator dan suara sirine kendaraan taktis milik Densus dinyalakan seperti sedang menggelar suatu operasi. Belum diketahui tujuan dari beberapa kendaraan taktis berada di depan gerbang kantor Korps Adiaksa sambil menyalakan sirine maupun rotator. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 8 saksi baru dalam sidang lanjutan perkara eks-mentan Syahrul Yassin Limpo. Keluarga SYL juga dihadirkan, yakni sang istri, anak, serta cucunya sebagai saksi. Keluarga SYL dihadirkan untuk dikonfirmasi dugaan adanya aliran uang yang diterima dari SYL. Aliran untuk istri SYL, Ayun Sri Harahap, diungkap salah satu saksi di persidangan bahwa adanya permintaan uang bulanan mencapai 25 hingga 30 juta rupiah dari awal 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk memenuhi keperluan pribadi sang istri jika ditotal sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Sementara aliran uang untuk putrinya, Indira Cundatita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, digunakan untuk keperluan pribadinya, seperti uang biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan aliran uang untuk anak keduanya, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan dana untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anaknya hingga puluhan juta rupiah. SYL juga menempatkan cucunya, Andi Tendri, untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta per bulan. Selain itu, Kementan juga meminjamkan mobil dinas Toyota Nafwan untuk cucu SYL sejak 2020 hingga 2023. Jaksa KPK juga menghadirkan staf khusus Mentan Joyce Triatman, staf Biro Umum Kementan Yuli Etiningsi, accounting Partai Nasdem Tower Lena Janti Susilo, salah satu pengurus rumah pribadi Mentan Ali Andri, dan honorer Sekjen Kementan Ubaidah Naban sebagai saksi. Istri Pak SYL, anak beliau, dan cucu beliau. Sesuai dengan panggilan dari KPK. Pesan beliau adalah wajib untuk hadir. Pertama, untuk menghormati panggilan dari KPK. Yang kedua, untuk menghormati persidangan ini agar permasalahan ini menjadi jelas dan terang benderang. Insya Allah kita yakin karena toh keluarga akan menjelaskan apa yang mereka alami, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka rasakan. Soal status sebagai saksi ini, apakah terbatas akan sebagai saksi saja atau ada pengembangan Pak menurut? Insya Allah mudah-mudahan sebagai saksi aja. Mudah-mudahan kita doakan. Karena kalau dilihat dari aturan kan ada TPPU pelaku pasif. Bagaimana Anda menyikapi itu? Saya kira kita belum sampai ke sana lah. Kita masih fokus untuk yang ini dulu. Dalam sidang di Tipikor, SYL didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama dua mantan anak buahnya, yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif Muhammad Hatta. Kasdi dan Hatta dihadirkan dalam berkas perkara yang terpisah.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana kenaikan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita dan beras masih terus dievaluasi. Rapat koordinasi antar kementerian pun akan segera digelar untuk membahas rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi beras dan minyak kita. Pemerintah dalam hal ini seharusnya dapat mengatur atau mencari jalan tengah untuk merelaksasi harga eceran tertinggi beras yang saat ini seharga Rp14.900 per liter untuk kelas premium dan Rp12.500 per liter untuk kelas medium. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita juga akan dilakukan penyesuaian harga. Zulhas juga menegaskan dalam waktu dekat harga minyak kita naik dari Rp14.000 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Kalau berasnya mahal, ibu-ibu marah. Sekarang berasnya turun, petaninya nggak untung. Ya memang tugas pemerintah mengatur. Goreng minyak gimana Pak? Goreng pembahasan lanjutan. Kita memang akan bahas karena sudah semua sudah naik ya, harus kita naikkan. Mungkin beberapa waktu lagi lah. Tunggu nanti kalau ada rapat di Menko nanti akan kita bicarakan. Semester 1 ini Pak? Tapi memang sudah layak dia, dari 14.000 kan sudah 2 tahun jadi saya untuk 15 atau 15 tahun. Kenaikan harga minyak bersubsidi ini dinilai layak lantaran selama 2 tahun harga eceran tertinggi minyak kita belum mengalami kenaikan harga. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews, melaporkan. Pemain timnas sepak bola Indonesia, Witan Sulaiman, bersama istri dan 18 anggota keluarganya tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Witan mendaftar haji sejak 5 tahun lalu, sementara sang istri mendaftar tahun 2012. Dengan menggunakan pakaian ihram, pemain sepak bola datang bersama 324 jemaah haji dari Kota Palu. Ia tergabung dalam kloter 9 embarkasi Balikpapan. Jemaah Kota Palu merupakan bagian dari pemberangkatan gelombang kedua. Sebenarnya daftar haji di 2019, tapi karena istri saya sudah daftar di 2012 dan peraturan dari Kemenak untuk tahun ini bisa ada penggabungan mahram, tapi harus di atas yang sudah daftar 5 tahun untuk pasangan mahram. Jadi karena ada regulasi tersebut, saya mengajukan diri untuk penggabungan mahram bersama istri saya dan alhamdulillah bisa di ACC, jadi akhirnya saya bisa berangkat. Jemaah rombongan Witan akan melaksanakan umrah wajib terlebih dahulu dan bermukim di Mekah selama 8 malam, lalu pulang ke tanah air. Witan tidak lupa akan mendoakan timnas yang akan berlaga di pra Piala Dunia. Witan berharap didoakan oleh masyarakat agar ibadah hajinya berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah warga di atas tanah seluas 3.000 meter persegi lebih oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat di kawasan Taman Sari berlangsung ricuh. Teriakan histeris dan tangisan mewarnai jalannya eksekusi pengosongan paksa hingga banyak penghuni perempuan dan lansia jatuh pingsan. Warga di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat berteriak histeris. Kericuhan terjadi setelah jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan amar putusan pengosongan paksa rumah dan tempat usaha warga. Meski warga protes dan berusaha mempertahankan tempat tinggal serta tempat usahanya agar tidak digusur, namun ratusan petugas gabungan tetap melakukan eksekusi. Aksi dorong-dorongan antara tim jurusita dan warga tak terhindarkan. Bahkan banyak dari penghuni perempuan dan lansia yang pingsan tak terima rumahnya digusur. Di sisi lain, tak sedikit dari warga yang berusaha melakukan perlawanan diamankan petugas kepolisian. Warga korban eksekusi pengosongan paksa 24 bangunan rumah dan tempat usaha yang dilakukan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak diberi ganti rugi maupun kompensasi apapun. Sebelumnya, pihak pemohon pemenang lelang sempat membuka ruang mediasi dengan warga terkait relokasi dan pemberian kompensasi, namun tidak digubris. Ini Bu, dari saya Pak, papa saya masih kecil Pak. Saya juga kurang, udah lama Pak, ada turun menurun. Gak ada penggantian rugi Pak, sama sekali.
yang saat itu di bulan Agustus itu terkendala, hanya beberapa bangunan rumah yang bisa kita eksekusi. Dikarenakan keadaan sempat chaos, memanas, dan pengamanan menunda kegiatan-kegiatan. Nah, selanjutnya seiring permohonan kembali dari pihak pemohon eksekusi kepada pengadilan untuk melakukan kegiatan eksekusi lanjutan dan sudah disikapi oleh Ketua Pengadilan Jakarta Barat. Hari ini kami melaksanakan eksekusi lanjutan di wilayah Mangga Besar. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjelaskan, eksekusi pengosongan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh pemohon yakni Depak Rupo Cugani, Dilip Rupo Cugani, dan Melisa Angrianto. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Diduga tabung gas bocor dan menimbulkan percikan api saat masak, 4 kios terbakar di Jalan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara kebakaran 10 rumah permanen dan semi permanen di Palmerah, Jakarta Barat diduga karena korsleting listrik. Api membumbung tinggi membakar kios yang berada di Jalan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api membuat warga dan pemilik kios panik. Kebakaran tersebut diduga dari kebocoran tabung gas yang tersambar percikan api. Pemilik kios pun sempat melakukan pemadaman, namun tidak berhasil lantaran api terus membesar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur yang menerima laporan langsung melakukan pemadaman dalam waktu 1 jam. Akhirnya api pun berhasil dipadamkan. Petasannya juga banyak sih, 2 petasan. Oh, makanya tadi ada suara petasan begitu ya, Pak? Pemirsa, pemerintah melalui Kemendikbudristek pada tahun ini akhirnya membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal. Kemendikbudristek akan mengevaluasi permohonan kenaikan UKT yang diajukan setiap perguruan tinggi negeri dan berlaku pada tahun depan. Keputusan pemerintah membatalkan kenaikan UKT diambil setelah bertemu para rektor. Kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Menteri Perdagangan mengungkap adanya temuan pengurangan isi gas LPG 3 kg hingga 700 gram per tabung. Pihaknya menemukan kecurangan pengisian LPG tersebut di sejumlah stasiun pengisian pengangkutan bulk LPG atau SPPBE di Jakarta, Purwakarta, dan juga Cimahi. Kementerian Perdagangan kembali menemukan indikasi kecurangan pengisian tabung gas LPG 3 kg di SPPBE kawasan Kota Jakarta Utara. Dari temuan ini dapat praktek pengurangan dengan melakukan pengisian tidak sesuai dengan ketentuan. Rata-rata tabung gas 3 kg hanya diisi dengan 2,3 kg. Artinya ada temuan pengurangan isi tabung sebanyak 200 hingga 700 gram per tabung dari berat yang ditentukan. Sementara SPPBE atas nama PT Nur Alam Pertiwi Sakti memproduksi 14.000 tabung yang diedarkan di kawasan Jakarta Utara setiap harinya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ini bukanlah temuan pertama. Pasalnya selama 3 bulan terakhir, Menteri Perdagangan telah menemukan 11 SPPBE yang terindikasi melakukan kecurangan. Isinya itu antara 2,3, 2,4, 2,7. Berarti kekurangannya kan 600 gram sampai 700 gram. Nah, bayangin lagi apakah dari tabungnya dari datangnya kurang, ya, kemudian isinya kurang lagi. Nah, sekarang kita lagi dalami. Ratusan wartawan dan sejumlah mahasiswa di sejumlah wilayah kembali menggelar unjuk rasa menolak revisi RUU Penyiaran. Di Kota Tangerang, Banten, masa aksi bahkan mencoba menerobos ke dalam gedung DPRD. Sementara di Jakarta, ratusan jurnalis menggelar aksi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPR Jakarta. Sejumlah organisasi wartawan dan mahasiswa berunjuk rasa menolak revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran. Aksi unjuk rasa ini pun sempat diwarnai kericuhan saat ratusan massa aksi memaksa masuk ke dalam gedung DPRD Kota Tangerang Senin siang.
Petugas yang berjaga mencoba menahan massa aksi, namun jumlah personel yang kurang membuat ratusan wartawan dan mahasiswa akhirnya berhasil masuk ke gedung Dewan. Sayangnya tidak ada satupun pimpinan Dewan yang menemui massa aksi untuk berdialog dan mendengarkan keluhan wartawan terkait revisi rancangan Undang-Undang Penyiaran. Begitu juga ratusan jurnalis yang tergabung dari beberapa aliansi atau organisasi jurnalis menggelar aksi demonstrasi menolak rancangan Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Aksi ini menuntut DPR untuk menghentikan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. Seluruh aliansi jurnalis menuntut DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi menyeluruh pada pasal-pasal bermasalah dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk organisasi pers dan masyarakat sipil. Kita minta mendesak kepada DPR, duduk bareng lagi dengan seluruh masyarakat publik yang terdampak oleh undang-undang ini, yang punya kepentingan dari undang-undang ini, sehingga hasilnya itu paripurna. Hasil yang paripurna, bukan hasil yang sembrono, yang sembarangan, yang serampangan, yang merugikan rakyat, merugikan republik, merugikan demokrasi. Pemerintah berencana menerapkan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA bagi seluruh pegawai. Iuran TAPERA akan memotong gaji pegawai sebesar 2,5% dari pendapatan atau gaji. Tabungan perumahan rakyat kembali menjadi perbincangan hangat. Terlebih Presiden Joko Widodo menerbitkan regulasi baru terkait iuran program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA bagi seluruh pekerja. Iuran TAPERA tersebut akan memotong pendapatan gaji setiap bulannya. Iuran TAPERA ini berlaku bagi seluruh pegawai PNS, TNI Polri, BUMN, BUMD, hingga pegawai swasta. Kebijakan tersebut tertuang dalam PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Dalam pasal 68 menegaskan para pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan para pekerjanya dalam iuran TAPERA paling lambat tahun 2027 mendatang. Nantinya para pemberi kerja juga diwajibkan menyetorkan simpanan TAPERA yakni tanggal 10 setiap bulannya. Aturan ini menuai kritik di media sosial. Sejumlah pegawai menyayangkan pemotongan pendapatan untuk iuran TAPERA dinilai memberatkan. Terlebih jaminan kepemilikan rumah tersebut belum tentu didapatkan dan justru dipertanyakan. Nantinya simpanan TAPERA akan dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sementara pekerja dipotong dari besarnya upah atau gaji sebesar 2,5%. Untuk pekerja mandiri akan dipotong penuh sebanyak 3% dari hasil pendapatan. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penarikan iuran TAPERA terhadap PNS, ASN sejak Januari 2021 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto buka suara terkait hubungan antara Jaksa Agung dengan Kapolri pasca isu penguntitan Jampitsus oleh personil Satuan Densus 88. Hadi mengklaim isu ketegangan antara Kejagung dan Polri tidak benar. Ia memastikan hubungan kedua institusi tersebut aman dan juga adem. Dingin. Media harus membantu untuk mendinginkan suasana. Adem. Sudah saya udah sama Pak Kapolri, sama Jaksa Agung, sudah. Mungkin berita itu simpang siur saja, ya. Tapi yang jelas begini loh, kita ngelihat secara umum saja aman, tidak ada apa-apa. Biarlah saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya. Yang penting masyarakat itu adalah melihat kedua institusi ini tetap terjaga marwahnya. Nggak ada apa-apa, semuanya aman. Di Kejagung ada TNI yang ditugaskan sana itu karena ada jaksa Jampitmil, ya, ada di sana sehingga kita ada TNI yang di sana. Itu undang-undangnya terrealisasi ketika saya Panglima. Iya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyatakan tidak ada masalah apapun antara Polri dengan Kejaksaan Agung terkait dugaan peristiwa penguntitan Jampitsus oleh Densus 88 anti teror. Presiden mungkin arahan terkait Jampitsus yang diikuti oleh Densus tadi apa Pak?
Izin Pak. Kan dengan Pak JA udah langsung kan sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Akhirnya di mana ya? Tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari Presiden seperti apa Pak? Ya sudah nggak ada masalah. Memang nggak ada masalah apa-apa juga. Kalau dengan Densus nanti gimana Pak? Jadwal pemberangkatan jemaah calon haji dari Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah yang menggunakan maskapai Garuda mengalami 2 kali penundaan. Tak hanya mengalami penundaan penerbangan haji, maskapai BUMN ini juga pernah sebuah pesawatnya kembali ke landasan akibat gangguan mesin. Jadwal penerbangan jamaah calon haji di kantor pendopo Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang awalnya pada pukul 7 pagi mundur menjadi pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan selama 7 jam ini menyusul adanya permasalahan penerbangan Garuda Indonesia di Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah. Perubahan jadwal penerbangan sempat 2 kali terjadi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pernah berjanji akan memberikan sanksi bagi maskapai Garuda Indonesia terkait keluhan pelayanan penerbangan haji. Menhub telah memberikan instruksi tegas terkait standar pelayanan penerbangan haji. Maskapai Garuda Indonesia diminta memprioritaskan pelayanan penerbangan haji. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Fenomena Istiwa Azam terjadi di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Istiwa Azam menjadi patokan umat Islam dalam menentukan arah kiblat. Fenomena ini terjadi saat matahari berada tepat di atas Ka'bah yang diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Mei sekitar pukul 12.17 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 16.17 waktu Indonesia Barat. Jadi fenomena matahari tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini biasa disebut dengan Rasul Kiblat. Fenomena ini menjadi patokan umat Islam dalam menentukan arah kiblat dan terjadi pada tanggal 27 Mei dan 28 Mei 2024. Cara menentukan arah kiblat dalam peristiwa ini bisa dengan cara menegakkan tongkat pada bidang datar. Kemudian bayangan tongkat yang lurus dipakai menjadi penanda arah kiblat yang tepat. Dari Mekah Al-Mukarramah, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 pertandingan tersaji dalam Liga Futsal Profesional 2023-2024 di GOR Pancasila Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada pekan ini mempertemukan 4 pertandingan dari tim futsal kategori putra dan 1 pertandingan dari tim futsal putri. Pertandingan pertama Liga Futsal Profesional 2023-2024 kategori putra yang digelar di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta, mempertemukan tim futsal Moncong Bulo melawan Unggul FC. Jual beli serangan tersaji dalam laga ini, namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Unggul FC yang menyudahi perlawanan Moncong Bulo dengan skor 2-4. Pada laga kedua, Favage Banua yang berada di papan atas secara mengejutkan keok dari Halus FC. Tim asal Jakarta itu memang sudah bisa merepotkan sejak awal dan mampu membekuk Favage Banua dengan skor 3-5. Pertandingan seru juga tersaji di laga ketiga antara Black Steel FC melawan Bintang Timur Surabaya atau BTS FC. Kedua tim papan atas ini tampil sama kuat dan harus rela berbagi poin setelah hanya mampu imbang dengan skor 2-2. Di laga terakhir tim futsal putra Pendekar United berhadapan dengan tim juru kunci Giga FC. Pendekar United langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 5-3. Sementara itu, pada kategori putri, Kebumen Angels berhadapan dengan Netik Ladies. Kebumen Angels berhasil menempel ketat MS Putri Bersatu di puncak klasemen sementara, setelah berhasil mengalahkan Netik FC Ladies dengan skor 3-2. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Provinsi Papua menggelar fit and proper test bagi bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 mendatang. Ada 2 tahapan yang harus dilalui para peserta untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dari Partai Perindo. Digelar di Kota Jayapura, DPW Partai Perindo Provinsi Papua melakukan seleksi terhadap bakal calon kepala daerah jelang Pilkada Serentak 2024. Bakal calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti seleksi diantaranya 10 orang untuk Kabupaten Kierom.
3 orang untuk Kota Jayapura, dan 5 orang untuk Kabupaten Yapen. DPW Partai Perindo juga telah menjadwalkan seleksi 4 bakal calon gubernur Papua pada Senin 27 Mei. Kita ingin membedah visi misi dari masing-masing bakal calon dan kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman dari akademisi untuk memberikan pembobotan dan penilaian sejauh mana kapabilitas dari calon itu sendiri. Saya hadir untuk memberikan dukungan kepada Perindo, tapi juga meminta dukungan dari Perindo. Sebagai calon bupati, saya berharap ke depan Perindo dan Golkar akan sama-sama bersatu, bersinergi dengan pikiran-pikiran cerdas dari para kader, sama-sama juga dengan partai-partai lain kita bersatu membangun Kabupaten Kero. DPW Partai Perindo Provinsi Papua akan menerapkan 2 tahapan seleksi, hingga nantinya menetapkan bakal calon kepala daerah yang akan didukung. Dari Jayapura, Papua, Ferry Fadli, iNews melaporkan. Dalam rangka Hari Keluarga Sedunia, Immaculata Inspiring Campus mengajak seluruh keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus agar merawat dengan baik atau dimasukkan ke dalam sekolah khusus. Hal ini dilakukan agar tidak mengalami terlambat penanganan. Jika terlambat, anak akan sulit untuk dipulihkan. Dr. Immaculata mengatakan banyak orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus terlambat datang ke sekolah Immaculata Inspiring Campus miliknya yang berdiri sejak beberapa tahun silam. Mereka datang jika keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merawat. Menghadapi anak yang berkebutuhan khusus autis butuh dorongan semua anggota keluarga dengan pendekatan pola makan. Tidak perlu selalu dituruti keinginannya. Banyak orang tua merawat dengan membiasakan mengkonsumsi obat-obatan. Makanan anak-anak autis ada di sekitar kita, seperti singkong dan umbi-umbian. Nah, seharusnya anak autis di dalam keluarga. Itu yang penting sekali, karena kalau ibunya itu aware secara spesifik, fokus dari awal sedini mungkin, itu untuk tertolongnya itu sangat mungkin. Jadi kemungkinan besar untuk anak tertolong itu sangat besar sekali ya. Jadi harus aware, harus perhatian, harus betul-betul fokus dari kecil. Karena kalau sudah besar, apalagi di atas 14 itu sangat luar biasa susah. Para siswa akan diberi edukasi menyatu dengan alam, mulai dari memetik buah, memanen sayuran hijau, jalan di sekitar sekolah bernuansa alam. Artis pemeran Sarah film Sidul Anak Sekolahan, Cornelia Agatha, tertarik membantu mengembangkan anak berkebutuhan khusus serta melindungi dari sisi aspek hukum. Khusus, anak autis itu semua juga saya rasa harus memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya gitu. Karena menurut saya setiap anak itu berhak atas masa kecil yang indah dan masa depan yang cerah, berhak atas pendidikan dan memiliki hak-hak yang sama. Berharap bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk intent, perhatian khusus, penanganan yang serius jika salah berdampak buruk pada perkembangan otak anak. Mengingat usia di atas 12 tahun, motorik anak akan terganggu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Merlinda Putri atau Linda, teman Vina yang kerap disebut-sebut sebagai petunjuk terbongkarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini hadir ke Polres Cirebon Kota. Linda menjalani pemeriksaan polisi, namun belum ada keterangan resmi dari hasil pemeriksaan tersebut. Dengan mengenakan masker putih dan berkerudung hitam, Linda keluar dari Rumah Sakit Sumberkasih usai menengok anaknya yang sakit. Ditemani pengacara dan kuasa hukumnya, Linda dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota Senin malam. Linda dianggap menjadi petunjuk terbongkarnya pembunuhan Eki dan Vina lantaran mengalami kesurupan dan menceritakan kronologis kejadian pembunuhan. Polisi mendalami dan meminta keterangan dari Linda untuk membongkar kasus pembunuhan Eki dan Vina. Sebuah mobil ambulans milik Pertamina terbakar di lobi gedung Universitas Trisakti Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Komplotan pembuat plat nomor palsu ditangkap. Dari pelaku disita 8 mobil berplat nomor palsu dan 25 kartu tanda anggota DPR palsu. Diduga akibat korsleting, sebuah mobil ambulans milik Pertamina terbakar di kampus Universitas Trisakti di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Besarnya api tak hanya membuat panik mahasiswa dan dosen, namun juga menyambar gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beberapa remaja di Tulungagung, Jawa Timur diduga memberikan minuman keras kepada seorang bocah laki-laki. Setelah viral, para remaja membantah air yang diminum bocah tersebut hanya minuman teh. Pada kasus ini, polisi menyita minuman keras jenis arak. Delapan mobil disita pada kasus penggunaan plat nomor palsu. 5 tersangka yang berperan sebagai pembuat plat nomor palsu ditangkap berikut dengan barang bukti 25 kartu anggota DPR palsu.